Shalom, salam jumpa dalam bedah Alkitab, menguak kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan itu kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan Itu kebenaran yang memerdekakan. Kita berada dalam seri pencobaan di padang gurun. Pencobaan di hidup ini seringkali menyapa kita dengan berbagai rupa. Bisa dibilang pencobaan itu memiliki beribu wajah. Ada yang begitu mencolok mata, namun ada pula yang samar nyaris tak terlihat. Ada yang begitu rumit memusingkan, ada pula yang terkesan sederhana tetapi syarat dengan jerat. Berbagai rupa pencobaan itu jika diteliti dengan seksama sebenarnya mengarah pada 3 hal utama. Dalam episode ini kita akan mempelajari hal yang pertama. Mari kita mulai seri pencobaan di padang gurun. Episode 4, Jati Diri. Pencobaan muncul dalam kehidupan kita dengan berbagai wajah, berbagai bentuk. Sering kita dibingungkan, cobaan apa lagi ini? Kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya hal yang diserang oleh tiap pencobaan itu pada dasarnya tidak banyak. Ada beberapa hal mendasar yang selalu menjadi incaran dari si pencoba. Penampilannya bermacam-macam, tetapi sasarannya ya itu-itu saja. Sejak di Taman Eden hingga sekarang. Hal-hal mendasar yang acap kali diserang itu dapat kita lihat dalam pencobaan-pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Dalam ulasan kali ini kita akan bersama mempelajari hal yang pertama. Jika engkau anak Allah. Mari kita perhatikan pencobaan pertama dalam Matius 4 ayat 3 sampai 4. Matius 4 ayat 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Perhatikan frasa pertama yang diucapkan iblis. Jika engkau anak Allah. Ini adalah serangan frontal dan tajam dari iblis. Tepat sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum Roh Allah membawa Tuhan Yesus ke padang gurun, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Saat itu ada revelasi surgawi yang luar biasa. Di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 tercatat demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bapa di surga telah menyatakan secara spektakuler bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya yang terkasih dan yang berkenan di hadapannya. Perkataan, "Jika engkau anak Allah," ditujukan iblis untuk menghantam status Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Anak Allah kok menderita? Anak Allah kok kelaparan di padang gurun? Anak Allah kok lemah? Jati diri. Sejatinya, sasaran dari serangan iblis yang pertama ini adalah jati diri. Siapakah sebenarnya Yesus itu? Benarkah Yesus anak Allah? Benarkah Yesus anak yang dikasihi dan diperkenan oleh Bapa? Jati diri adalah bagian inti dari sebuah pribadi.
Kesadaran dan penerimaan akan jati diri menentukan bagaimana kita bersikap dan bertindak. Orang yang sadar dan menerima bahwa jati dirinya adalah orang benar, tentu akan bersikap dan bertindak benar. Orang yang sadar dan menerima bahwa jati dirinya adalah orang jujur, pasti akan bersikap dan bertindak jujur. Orang yang mengaku jati dirinya adalah perampok, ya tentu akan merampok. Dengan menyerang jati diri, iblis berusaha supaya Tuhan Yesus bersikap dan bertindak salah. Ini adalah pancingan agar Tuhan Yesus meninggalkan jati dirinya. Teguh pada jati diri. Jawaban Tuhan Yesus kepada iblis sangat telak. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman, ini kunci. Tuhan Yesus dengan ini menyatakan jati dirinya sebagai anak Allah yang tunduk pada firman, yaitu tatanan atau kehendak Bapa. Mengapa Tuhan Yesus lahir ke bumi? Mengapa Tuhan Yesus berada di padang gurun? Jawaban paling mendasar hanya satu. Kehendak Bapa. Tuhan Yesus sangat sadar akan siapa dirinya. Tuhan Yesus sadar bahwa memang atas kehendak Bapa dia harus menderita di bumi. Tuhan Yesus sadar sepenuhnya bahwa dia punya tugas dari Bapa di bumi. Demikian juga kita. Di dunia yang penuh kesulitan ini kita harus sadar siapa kita sebenarnya. Kita adalah anak-anak Allah yang membawa misi kerajaan surga di bumi. Kita ada di dunia atas kehendak Bapa untuk melaksanakan tugas dari Bapa. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup berdasarkan firman Bapa. Firman atau kehendak Bapa itulah jati diri kita. Dunia pasti menentang kita, menggoda kita, berusaha mengalihkan diri kita dari firman. Bahwasanya kita ini memang bukan lagi dari dunia, sama seperti Tuhan Yesus yang bukan berasal dari dunia. Menghadapi cobaan, Tuhan Yesus tidak kehilangan jati diri. Kita pun demikian seharusnya. Mari katakan pada diri sendiri, aku anak Bapa yang hidup berdasarkan firman Bapa. Nantikan episode berikutnya. Kita akan mengenali lebih jauh jati diri kita sesuai firman Tuhan dalam seri pencobaan di padang gurun. Episode 5, Sumber Jati Diri. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Oh, firman Tuhan Itu kebenaran yang memerdekakan.